Inovasi Pak Kamil Sigap, pemantauan dan kunjungan rumah ibu hamil resiko tinggi guna pencegahan angka kematian ibu dan bayi. Inovasi ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta meningkatkan deteksi dini komplikasi pada ibu hamil resiko tinggi. Pada saat kunjungan, bidan desa melakukan pemeriksaan tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas bagi ibu hamil KEK, melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan alat Doppler, memastikan kondisi janin dalam keadaan sehat. Kemudian bidan desa mengkaji masalah, memantau kepatuhan kunjungan, memberikan edukasi sesuai dengan permasalahan selama kehamilannya. Bidan desa menganjurkan ibu hamil untuk secara mandiri mengisi stiker P4K sebagai program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Bidan desa menganjurkan ibu hamil secara mandiri untuk menempelkan stiker P4K di depan rumah. Dengan adanya stiker ini, diharapkan lingkungan sekitar dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan dan kesiapsiagaan apabila terjadi keadaan gawat darurat. Bidan desa melakukan kolaborasi dengan pemegang program Perkesmas, melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengentrian hasil kunjungan ibu hamil resi ke dalam Smart Health. Smart Health adalah sistem monitoring real-time sektor kesehatan. Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk mendukung pelayanan kesehatan tingkat puskesmas. Bidan desa melaporkan kepada dokter penanggung jawab wilayah tentang hasil kunjungan ibu hamil resti. Adapun teknologi digital yang digunakan pada inovasi ini meliputi penggunaan media WhatsApp Group dalam media komunikasi. Selanjutnya, kami menggunakan Google Spreadsheet yang linknya kami cantumkan pada WhatsApp Group Desa Siaga. Google Spreadsheet ini merupakan alat bantu kader untuk mendapatkan informasi daftar nama ibu hamil di wilayah masing-masing beserta resiko tingginya. Bagi ibu hamil dengan kategori faktor resti dan resiko tinggi, kami stempel menggunakan stempel FRT atau resti dan menuliskan jenis faktor resiko tinggi atau jenis restinya. Kami juga menambahkan screening ibu hamil resiko tinggi dengan menggunakan skor Puji Rohyati. Skor Puji Rohyati ini membantu kami untuk mengklasifikasikan faktor resti berdasarkan tingkatannya dan kami dapat melakukan tindakan yang tepat. Untuk pelayanan puskesmas, kami menggunakan aplikasi Smart Health. Smart Health adalah sistem monitoring real-time sektor kesehatan tingkat puskesmas. Aplikasi ini dapat berintegrasi dengan sistem rujukan, sehingga mempercepat proses jika ibu hamil resiko tinggi membutuhkan penanganan lanjutan di rumah sakit. Selanjutnya, kami menggunakan aplikasi Simkia Sembada setiap kali ibu hamil melakukan pemeriksaan. Aplikasi Simkia Sembada ini dapat diakses oleh seluruh vaskes yang ada di Yogyakarta, sehingga memudahkan bidan desa melakukan monitoring secara jarak jauh keadaan ibu hamil resti. Selanjutnya, data ibu hamil resti kami rekap dan dilaporkan kepada Bupikor untuk di-entry di www.kesgar. Data dukung tingkat keberhasilan inovasi. Data yang pertama, data ANSA terpadu. Pada tahun 2024, ada beberapa kasus ibu hamil resti seperti bumil KEK dengan lingkar lengan kurang dari 23,5, bumil protein urin positif, itu mengalami penurunan pada tahun 2025. Data yang kedua yaitu data kesehatan ibu. Adanya penurunan kasus pada tahun 2024 ke tahun 2025 yang meliputi rujukan kasus resiko tinggi, bumil dengan 4T, perdarahan, preeklamsi atau eklamsi, IUGR, dan kelainan kongenital janin. Data dukung yang ketiga yaitu data persalinan. Adanya penurunan pada tahun 2024 ke tahun 2025 pada kasus usia ibu kurang dari 16 tahun, kemudian jumlah kasus kehamilan yang tidak diinginkan, KTD status tidak menikah, jumlah semua kasus gemili, total jumlah bayi yang lahir mati, jumlah kematian ibu,
dan jumlah kematian bayi usia 7-28 hari. Keberhasilan inovasi kunjungan ibu hamil resiko tinggi tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Kader posyandu, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa dapat dilibatkan untuk melakukan pemantauan dan memberikan dukungan emosional serta memfasilitasi transportasi bila diperlukan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, ibu hamil resiko tinggi tidak merasa sendiri, melainkan terlindungi oleh sistem sosial yang lebih luas. Dengan berbagai inovasi tersebut, diharapkan pelayanan kunjungan ibu hamil resiko tinggi menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata. Upaya ini bukan hanya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dengan resiko tinggi agar tetap sehat, sejahtera, dan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas.